Bab 1124. Minum terlalu banyak. Dia tidak begitu mengerti aturan orang-orang kelas atas ini. Hanya karena melihat orang itu minum 3 gelas, jika dia tidak minum, itu mungkin akan membuat Andri Han tidak enak, jadi dia juga ikut minum segelas. Tidak, kamu benar. Andri Han meliriknya ringan, tapi jangan minum alkohol sembarangan. Gita. Hei, Cheo Han merasa kasihan untuk Nona Zhou. Jarang sekali Cheo Han tidak pernah membawa wanita ke perjamuan sebelumnya, tapi sekarang dia malah menyayangi seorang wanita, sampai minum saja tidak boleh. Semua orang menggoda Andri Han. Orang-orang yang hadir semuanya pintar. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat Andri Han yang malam ini berbeda dari yang dulu? Kalau dulu, mereka mana berani menertawai Andri Han seperti ini. Kalau iya pun, sebelum mereka selesai berbicara, dia akan menatap mereka dengan tatapan tajam sampai kamu tidak berani bergerak di tempat. Tapi malam ini, mungkin karena ada seorang wanita cantik di sampingnya, jadi Andri Han tidak akan marah bagaimanapun mereka mengejeknya, dan bahkan ada senyum tipis di matanya. Cheo Han tidak tega membiarkan Nona Zhou meminumnya. Bagaimana kalau Cheo Han meminumnya untuknya? Apa? Andri Han minum untuknya? Bagaimana mungkin? Saat Gita hendak mengatakan sesuatu, seseorang malah tersenyum tipis, dan kemudian benar-benar menyesap anggur di depan semua orang. Tadinya Gita ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu dia melihat adegan ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia berdiri di sana dengan linglung, melihat wajah Andri Han yang tampan, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat terkejut. Jelas bahwa semua orang sengaja menyuruhnya minum segelas anggur ini, dan bukannya tidak mungkin untuk menolaknya dengan statusnya, apalagi hanya membutuhkan satu tatapan, semua orang tidak akan berani lagi. Tapi dia merasa tersentuh, dan cahaya di mata Gita sedikit bergetar. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa Andri Han tiba-tiba menjadi seperti ini, tapi dia tidak ingin menyelidiki mengapa, yang penting dia mau menerima dirinya. Selanjutnya, setelah semua orang tahu kalau Andri Han akan benar-benar minum anggur untuk Gita, mereka semua mulai mengajak Andri Han minum, dan Andri Han tidak menolak untuk datang sampai dia minum lumayan banyak anggur. Baru kemudian Gita akhirnya menyadari bahwa Andri Han minum terlalu banyak, dia ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi sedikit takut. Tapi melihat mata Andri Han yang sedikit mabuk, Gita pun memutuskan untuk melangkah maju pada akhirnya. Jangan minum terlalu banyak, nanti lambungmu bisa sakit. Aduh. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata ini, mereka semua membuat keributan. Aduh, tidak tega ya. Kalau begitu mari kita berhenti menyuruh Cheo Han minum. Mana boleh. Hari seperti ini sangat jarang. Apakah kalian memiliki kesempatan seperti ini sebelumnya? Gita, jangan minum lagi. Nada suaranya menjadi tegas, wajah kecilnya penuh kekhawatiran saat menatap Andri Han. Andri Han memiringkan kepalanya dan meliriknya, lalu mengangguk setelah berpikir sejenak. Oke, tidak minum. Gita menghela nafas lega ketika dia mendengar kalimat terakhir. Sedangkan yang lain menunjukkan ekspresi kecewa, tapi masih ada dari mereka yang tidak takut untuk mengajaknya minum lagi, namun ditolak oleh Andri Han. Perjamuan itu sebenarnya baru setengah jalan. Tetapi karena Andri Han minum terlalu banyak, Gita meminta untuk meninggalkan perjamuan terlebih dahulu. Ketika dia ingin melangkah maju untuk membantu Andri Han berbisik, "Aku baik-baik saja." "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apa kamu bisa jalan sendiri?" "Iya." Lalu langkah Andri Han benar-benar mantap. "Iya, hanya saja aroma alkohol di tubuhnya sangat berat, dan matanya tidak stabil seperti biasanya." Gita mengikuti di belakangnya, dan melihatnya secara tidak sengaja menabrak kepalanya ketika dia masuk ke mobil. Bang! Gita tiba-tiba bereaksi, dia mungkin terlalu mabuk. Tidak mabuk. Tapi hanya minum terlalu banyak. Tidak sadar.
Meskipun dia berusaha untuk mengendalikan langkahnya dengan sangat mantap, dia masih menabrak pintu mobil, dan Andri Han yang biasa pasti tidak akan membuat kesalahan ini. Gita menginjak sepatu hak tinggi dan ingin berlari ke depan, tetapi karena sepatunya tidak nyaman, dia pun melepas sepatu dan membawanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Andri Han bersandar di sebelah mobil, mungkin karena kepalanya sakit akibat tabrakan tadi, jadi dia bersandar di sana untuk beristirahat. Ketika Gita berjalan ke arahnya dan bertanya, dia mengangkat matanya dan menatap Gita, tatapannya dalam dan cerah. "Tidak apa-apa, kepalaku sedikit sakit. Sudah begini masih tidak apa-apa. Biarkan aku melihatnya untukmu." Andri Han mengerutkan bibirnya dengan ringan, dan membuka pintu, masuk ke mobil dulu. Dia tidak ingin membiarkannya melihat, jadi Gita hanya bisa masuk ke mobil dulu. Saat dia baru duduk dan menaruh sepatunya, Andri Han sudah duduk. Pengemudinya adalah Paman Nan. Melihat mereka berdua telah duduk, Paman Nan tidak berbicara lagi, dan langsung mengemudi. Setelah masuk ke dalam mobil, Andri Han bersandar di sandaran kursi dan menutup matanya. Wajahnya yang tampan tidak memiliki ekspresi apapun, auranya terlihat agak dingin, dan dia penuh dengan aroma alkohol. Gita menahannya, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Tadi kena di mana? Biarkan aku melihatnya." Andri Han mempertahankan posturnya dan tidak bergerak, dia duduk di sana dengan tenang. "Sial, setidaknya jawab aku, bahkan jika kamu tidak perlu pun kamu bisa bilang tidak." Tidak mengucapkan sepatah kata pun malah membuatnya sangat canggung. Tetapi memikirkan dia meminum anggur yang dia minum di perjamuan, Gita merasa ya sudah lupakan saja, dia bersedia mencium dirinya sendiri secara tidak langsung, jadi buat apa dia memikirkannya. Tidak peduli dia bersikap dingin atau tidak, nanti dia bisa lebih mengambil inisiatif saja. Memikirkan hal ini, Gita pun duduk bersilang di kursi dan meringkuk, lalu perlahan menopang dan bersandar ke arah Andri Han. Semakin dia mendekat, semakin dia bisa mencium bau alkohol di tubuhnya, dan itu menjadi semakin berat. Dia melihatnya minum gelas demi gelas, kelihatannya tidak banyak, tetapi banyak orang yang mengajaknya minum. Jadi dia minum lumayan banyak juga akhirnya. Tidak heran kepalanya terbentur, sekarang dia duduk di sini dan tidak bergerak, kepalanya pasti pusingkan sekarang. Setelah mendekat, Gita melihat bahwa dahi Andri Han merah, dan sedikit biru. Dia sedang memejamkan mata dan nafasnya sedikit berat. Gita tidak membangunkannya, dan langsung mengulurkan tangan untuk mengecek luka di dahinya. Ketika jari-jarinya menyentuh luka itu dengan lembut, Andri Han, yang selama ini menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat Gita yang berada di depannya. Gita kaget, dan tidak sengaja menekan luka di dahi Andri Han dengan keras. Sebelum Andri Han marah, Gita buru-buru menarik tangannya kembali dari dahi Andri Han, lalu menjelaskan dengan gugup, "Aku hanya ingin melihat lukamu. Dahimu mulai membiru, kalau tidak menggosoknya, mungkin akan..." Semakin dia berbicara, Gita merasa bahwa mata Andri Han lebih cerah, seperti cahaya yang di atas gunung. Gita merasa takut ditatap olehnya, dan diam-diam menarik tangannya. "Ya, jika kamu tidak mau, ya sudah." Bersambung.